adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Cici doakan adik-adik semua sehat-sehat selalu. Juga mama, papa, dan semua keluarga di rumah selalu dalam lindungan Tuhan, dianugerahkan kesehatan dan sukacita di dalam Tuhan. Selamat datang di Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, ibadah online ini tidak terasa sudah berjalan hampir 6 bulan ya. Gimana? Adik-adik pasti sudah kangen ya ingin kembali bisa datang ke gereja, berkumpul, bertemu teman-teman, dan juga bertemu Cici dan Koko semua. Tapi kita harus tetap bersabar ya, karena pandemi virus corona ini masih terus berlangsung. Kita harus tetap menjaga jarak, memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan menghindari kumpul-kumpul dulu. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir, dan memohon perlindungan selalu kepada Tuhan. Oh ya, kita juga harus tetap bersyukur. Kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap bisa beribadah dan memuji Tuhan, meskipun lewat online. Mari kita naikkan sukacita kita dengan bernyanyi bersama lagu berikut ini. Kita bersukacita bertemu Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami kembali berkumpul bersama, beribadah secara online. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini meskipun lewat online. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kalian pasti tahu ini binatang apa? Ya, benar. Ini adalah seekor kupu-kupu. Dia memiliki sayap yang cantik dan indah ya. Tapi, tahukah kamu sebelum menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, dia perlu perjuangan loh untuk menjadi seekor kupu-kupu yang memiliki sayap yang indah dan bisa terbang. Dia bermula dari seekor ulat yang tidak memiliki sayap. Kemudian ulat ini mengalami proses metamorfosis atau perubahan. Perlahan-lahan dari seekor ulat menjadi kepompong dan terus berjuang sehingga menjadi seekor kupu-kupu dengan sayap yang indah dan bisa terbang. Nah, adik-adik, kita juga perlu berubah untuk semakin menyerupai Yesus. Perubahan-perubahan ini akan menolong kita lebih mudah bersaksi kepada orang lain. Kita yang dulunya mungkin penuh dengan dosa, kita membenci orang lain, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus berusaha untuk berubah menjadi lebih baik sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Setiap kita dilahirkan dengan tujuan dan rancangan yang baik dari Tuhan. Namun, kadang dalam perjalanan kehidupan, karena minimnya arahan hidup dan banyak sekali yang mengalami pengalaman-pengalaman yang negatif, itu membuat kita merasa sebagai orang yang gagal dan tidak memiliki tujuan hidup, merasa tidak memiliki masa depan. Hari ini kita belajar dari kisah Yefta yang diambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 1-11. Kita akan melihat bagaimana Yefta mengalami karya Tuhan, pembaharuan hidup dari masa lalu yang suram sehingga dia bisa menjadi seorang yang dipilih Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Siapakah itu Yefta? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Pada suatu hari, ada sebuah kota bernama Gilead. Di kota tersebut, ada juga seseorang yang bernama Gilead. Ia memiliki istri dan anak, tapi ia juga memiliki seorang anak laki-laki dari seorang pelacur. Anak laki-laki tersebut bernama Yefta. Saudara tirinya Yefta mengusir Yefta dari rumahnya, karena mereka tidak ingin membagi warisan kepada dia. Akhirnya, ia pergi ke sebuah tempat dekat Gilead yang bernama Tob. Di sana, ia bergabung dengan sekumpulan orang-orang yang tersesat. Setelah bertahun-tahun, Yefta menjadi ketua di kelompoknya, dan ia juga sering dikenal sebagai prajurit. Karena hal tersebut, ia diundang balik ke Gilead sebagai pemimpin untuk memimpin mereka melawan bangsa Amon. Sebelum ia pergi berperang, ia mencoba untuk bernegosiasi dengan Raja Amon, tetapi Raja Amon tidak tergerak. Sebelum Yefta pergi berperang, ia membuat persetujuan dengan Tuhan. Ia berkata, "Jika aku kembali dengan kemenangan, aku akan mengorbankan sebagai korban bakaran makhluk pertama yang keluar dari rumahku saat aku kembali ke rumah." Perlu diketahui bahwa pada saat itu, binatang-binatang disimpan di lantai bawah, sedangkan orang-orang tinggal di lantai atas. Pada saat itu, Yefta mengharapkan
suatu binatang atau ternak akan menyambutnya ketika ia pulang. Setelah banyak perkelahian, Yefta berhasil mengalahkan bangsa Amon. Namun, ia pulang hanya untuk disambut oleh anak perempuannya, anak satu-satunya yang sedang menari dengan suara rebana. Yefta pun berseru, "Aku telah membuat persetujuan terhadap Tuhan." Dan ia pun menjelaskan tentang persetujuan tersebut kepada anaknya. Anaknya tidak bersedih dan hanya meminta satu hal. 2 bulan berkabung di gunung tentang keperawanannya, dan karena itu, kematian tanpa anak yang akan mengakhiri garis keturunan. Yefta menjadi hakim selama 6 tahun, dan kemudian setelah itu ia meninggal. Nah, adik-adik, kita sudah tahu ya siapa itu Yefta. Jadi, Yefta itu adalah seorang yang ditolak dan dibuang oleh keluarganya. Dia diusir oleh saudara-saudara tirinya dari rumah. Dalam pelariannya, Yefta berkumpul dengan orang-orang yang suka merampok dan para preman jalanan, atau orang-orang yang melanggar hukum, dan bahkan dia menjadi pemimpin dari para perampok dan sekelompok orang buangan lainnya. Oleh karena itu, tidak hanya keluarganya yang membuang dia, suku dan orang-orang sekotanya juga membuangnya karena perbuatannya yang melanggar hukum. Hidup Yefta dapat dikatakan sangat kacau dan menjadi bagian dari orang yang dijauhi masyarakat. Tapi ternyata Tuhan punya rancangan yang baik dalam kehidupan Yefta yang kacau itu. Biarpun di mata manusia Yefta seolah-olah tidak dapat diharapkan lagi, tapi tidak demikian bagi Tuhan. Kegagalan hidup Yefta dipakai Tuhan untuk membentuk Yefta menjadi seorang pemimpin di tengah kaumnya. Yefta memilih untuk mau berdamai dengan masa lalunya dengan menerima tawaran untuk kembali ke kaum Gilead yang telah membuangnya. Yefta memilih untuk tidak menyimpan dendam. Yefta mengandalkan Tuhan dan menyerahkan seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Tuhan memandang Yefta sebagai ciptaan yang berharga. Yefta yang terbuang dipulihkan Tuhan menjadi orang penting di tengah kaumnya. Tuhan mengangkat dan memulihkan Yefta. Demikian juga adik-adik semua, kita harus selalu berharap kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Tuhan mengangkat kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi adik-adik jangan pernah berhenti ya untuk terus berubah menjadi yang lebih baik, agar semakin menyerupai Yesus. Jika kita pernah melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita harus memperbaikinya dan bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Serahkan segala perkara ke hadapan Tuhan. Ingatlah, Tuhan punya rancangan yang baik untuk hidup kita. Sekalipun kita merasa lemah, tak berdaya, tapi Tuhan memampukan kita dan memulihkan kita serta mengangkat kita. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku
semua. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 38 ayat 16. Asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Untuk kelas yang besar, diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk persembahan, adik-adik boleh memasukkannya ke dalam amplop dan menyimpannya di satu tempat agar pada saat sudah bisa datang ke gereja nanti, adik-adik bisa membawanya dan mempersembahkannya di gereja. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengikuti ibadah ini hingga selesai. Kami percaya Tuhan memiliki rancangan yang baik untuk setiap diri kami. Tak peduli siapapun kami, meskipun kami tak layak, tapi Engkau berkenan kepada kami dan membentuk kegagalan kami menjadi rancangan-Mu yang luar biasa. Mampukan kami Tuhan untuk terus berubah agar semakin menyerupai Yesus. Kami boleh belajar dari kisah Yefta yang mau berdamai dengan masa lalunya dan memilih mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Tolong kami untuk bisa bersaksi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berharap kepada Engkau Tuhan untuk mengubahkan dan mengangkat kami sehingga kami mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.